Halo, Pak Bayu dan juga teman-teman sekalian. Kami kelompok satu dengan tema yang kami ambil yaitu tema 6 mengenai layanan hosting dan juga domain. Nah, pada video kali ini akan kami paparkan pekerjaan yang telah kami buat dan mengenai pembagian tugas secara lengkapnya akan kami sertakan di deskripsi video di bawah. Nah, sebelum itu, kenalkan saya Mahardika dengan NIM 055 sebagai koordinator dari kelompok satu. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan mengenai pendaftaran nama domain untuk VPS. Nah, nama domain ini digunakan agar VPS lebih mudah diakses, sehingga setiap anggota tidak perlu mengingat alamat IP-nya untuk mengakses VPS, dan juga nantinya saat menghosting sebuah website, pengakses tidak perlu mengetikkan alamat IP dari VPS, sehingga bisa langsung diakses dengan menggunakan domain yang telah didaftarkan. Nah, di sini terdapat beberapa subdomain dan juga domain yang telah dibuat, di mana sudemaha.live merupakan domain yang didaftarkan pada VPS, sedangkan 5 subdomain pertama ini merupakan alamat website yang telah dihosting di VPS dengan menggunakan virtual host. Nah, saya contohkan satu subdomain yaitu kdjk.sudemaha.live, di mana subdomain ini langsung mengakses IP public milik VPS. Dengan menggunakan layanan virtual host milik Apache, nantinya alamat subdomain ini akan langsung mengakses website yang telah dihosting. Nah, saya ketikkan kdjk.sudemaha.live akan langsung mengakses website yang telah dibuat. Kemudian dibuat juga di sini terdapat canonical name yang digunakan untuk mengakses nama domain yang telah tersedia. Misalkan www.kdjk.sudemaha.live merupakan canonical name, adapun nama canonical yang akan digunakan untuk mengakses kdjk.sudemaha.live. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai database server yang telah dihosting di VPS. Nah, database server yang dipilih yaitu dengan menggunakan MySQL, di mana nantinya jika terdapat layanan, misalnya website ataupun layanan lain yang telah dihosting di VPS, memerlukan database dapat menggunakan MySQL yang telah dibuat ataupun disiapkan di VPS. Nah, selain itu, jika pengakses ataupun anggota kelompok ingin menggunakan MySQL ini secara remote melalui komputer masing-masing, misalkan dengan menggunakan MySQL client seperti MySQL Workbench. Nah, di sini dapat saya perlihatkan sebuah koneksi untuk database yang telah dibuat. Nah, di sini terdapat beberapa parameter yang bisa dimasukkan seperti hostname-nya, yaitu kdjk.sudemaha.live, kemudian username-nya kdjk, di port 3306, dan juga memasukkan password yang telah dibuat sebelumnya. Dan juga dapat saya buka langsung koneksinya. Misalkan saya ingin melihat database yang telah dibuat di MySQL, yaitu terdapat beberapa database yang telah dibuat secara default. Nah, selain itu, database server ini juga dapat digunakan jika pengguna ataupun pengakses memiliki sebuah shared hosting yang tidak memiliki layanan MySQL. Sehingga layanan yang di-host di shared hostingnya dapat dikoneksikan ke database server MySQL yang telah dibuat di VPS. Baik, saya Matthew dengan NIM 12 dan di sini saya akan menjelaskan terkait pengamanan VPS. Untuk pengamanan VPS yang diterapkan adalah disable root login menggunakan SSH atau secure shell, serta disable password login yang menggunakan public key. Untuk disable root login, kita dapat mengeset bagian permit root login ke arah no, agar nantinya tidak sembarang orang bisa login ke VPS menggunakan akun root. Nah, sedangkan untuk pembatasan password login, kita bisa mengeset password authentication serta challenge response authentication ke arah no. Dan untuk menyimpan semua perubahan tadi, kita dapat menggunakan komen sudo system control reload secure shell daemon. Dan di sini saya akan mencoba untuk mengetes pembatasan root yang tadi. Nah, ini menunjukkan kalau settingan pembatasan root tadi sudah berhasil. Selanjutnya adalah pengecekan untuk penggunaan public key yang tadi. Nah, sekarang kita tinggal mengetikkan public key-nya yaitu kdjk. Nah, dengan demikian proses login pun sudah berhasil dilakukan dan semua pengamanan tadi sudah berhasil diimplementasikan. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait virtual host di Apache 2. Nah, untuk menyiapkan virtual host, kita perlu domain yang akan digunakan dan mendaftarkannya ke zona domain dari VPS yang kita punya. Nah, di sini kami menggunakan 4 buah subdomain yang berbeda untuk minimalisir biaya mendapatkan beberapa domain yang berbeda. Nah, setelah itu kita juga perlu untuk membuat directory dari masing-masing website. Nah, direktorinya itu dibuat secara default root directory yang bernama /var/www. Selanjutnya, kita juga bisa mengatur hak kepemilikan file dari para user menggunakan komen sudo chown. Nah, kemudian untuk mode akses file sendiri juga di-set ke 755 agar hanya pemilik file bersangkutan yang memiliki hak penuh atas filenya sendiri. Nah, selain itu
Kita juga perlu melakukan beberapa konfigurasi seperti server alias, server name, dan dokumen root dari website tersebut. Setelah itu kita perlu mengaktifasi website untuk bisa di hosting. Caranya dengan menggunakan komen sudo apache to end site. Setelah selesai, maka apache dapat di-reload untuk menyimpan semua konfigurasi yang telah dilakukan. Berikutnya akan saya tampilkan di sini ya, setiap subdomain yang telah tersedia. Caranya change directory var /w. Ini kita klik ls untuk menampilkan listnya. Nah, ini semua adalah subdomain atau website yang telah tersedia. Baik, di sini saya Agung Krisna dengan NIM 221 akan menjelaskan tentang cron job dan sedikit tentang Apache dan Binance. Nah, di sini web server itu berjalan pada Apache. Kita bisa melihat apakah Apache tersebut sudah running pada server. Kita bisa menggunakannya dengan komen sistem control status dari Apache-nya. Nah, di sini Apache sudah running, yang dimana directory untuk Apache itu berada pada etc dan Apache 2. Di sini terdapat beberapa directory seperti mods, sites, dan config. Kita sudah memasukkan beberapa subdomain dan domain ke dalam server itu terletak pada sites enable. Di sini merupakan beberapa konfigurasi yang diperlukan untuk menghosting web kita kepada server. Nah, selanjutnya itu ada Binance yang dimana digunakan untuk membuat DNS Zone Manager, yang dimana Binance terdapat pada directory seperti etc Binance. Nah, di sini ada beberapa config yang sudah saya buat, yaitu pada directory zone seperti directory untuk membuat DNS, KDJK, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita langsung kepada cron. Cron yang saya buat ini dilakukan untuk melakukan backup, yang dimana script backup yang sudah saya buat itu menggunakan bash script yang terdapat dua script, yaitu untuk membackup DB database-nya dan juga membackup dari web servernya. Kita bisa melihat scriptnya di sini untuk membackup dari database yang sudah saya buat tuh. Nah, seperti ini scriptnya, dan juga untuk script untuk melakukan backup web server dan database itu kita melakukan FTP kepada server backup, yang dimana scriptnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi topologi itu seperti ini. Ketika cron itu telah mencapai waktu yang saya tentukan, maka script ini akan eksekusi dan langsung melakukan backup kepada server backup. Di sini ada konfigurasi dari cron tab-nya. Nah, di sini bisa dilihat ada 3 line yang saya buat, yaitu mail to, yang dimana digunakan untuk ketika backup sudah berhasil maka akan mengirimkan email ke email yang sudah saya tentukan. Di sini ada beberapa perintah seperti menit, jam, yang dimana di sini script tersebut akan eksekusi ketika jam 12 malam pada hari Minggu, dengan mencari script itu terletak pada home directory dengan directory backup dan langsung execute ini. Jadi bisa dilihat di sini ada directory yang namanya database backup dan juga web backup, dan juga ada beberapa compress file. Ini berarti backup sudah berhasil dijalankan dengan membuatkan compress file ini, yang dimana nanti akan di FTP kepada server backup. Halo, perkenalkan, nama saya Nanda Putra, NIM 001. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menginstal FTP server ya pada VPS yang telah kita buat. Jadi yang pertama kita install dulu FTP servernya. Sudo apt-get install ls ftpd ya dah. Sudah terinstall. Sekarang kita cek dulu apakah firewallnya sudah terbuka, karena FTP itu akan dia menggunakan firewall 2021 dan 990 untuk sebagai SSL-nya gitu ya. Nah, karena ini sudah terbuka firewall-nya gitu, jadi kita langsung saja masuk ke konfigurasi dari filenya tersebut. Jadi ini udah selesai. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi, kita masuk ke etc ya, folder etc. Nah, di sini di folder etc ini ada yang namanya fs ftpd config gitu ya. Jadi ini kita akan menggunakan nano untuk mengedit FTPD-nya. Jadi ini semua harus di enable pada FSTP config
agar dia bisa connect gitu ya. Jadi di sini ini untuk enable SSL ya. Jadi di sini kita harus mempunyai file fsftpd crt dan key-nya untuk akses SSL di port 990. Nah, ini untuk passive port kita akan menggunakan 40.000 sampai 45.000 gitu. Anonymous enable ini jadi kita harus login dulu baru bisa. Jadi tidak bisa menggunakan username yang tidak terregistri pada user list nanti. Ini kita login dulu sebagai GSU. Setelah login GSU baru kita bisa mengedit ini. Kita tambahkan KDJK user test, kita save, yes. Nah, setelah itu baru deh kita bisa login di FTP ya, KDJK user test. Nah, ini bisa deh kita login begitu teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ideo Gede Partawijaya dengan NIM 210856193. Dalam analisis kebutuhan tema 6 ini, kita akan membutuhkan VPS dengan RAM 4GB, dengan storage sebesar 100GB, menggunakan operating system Ubuntu 18.04 LTS, dan bisa menjalankan 6 aplikasi ini. Oke, sekarang saya akan menginstal PHP di VPS-nya. Pertama, seperti biasa, kita akan remote dulu VPS-nya. Oke, kalau sudah remote dengan servernya, VPS-nya, kita akan langsung saja install PHP-nya dengan menjalankan sudo apt get install php lib apache mod php mysql. Enter dan masukkan passwordnya. Karena sudah terinstall ya, jadi saya akan lanjut saja ke proses berikutnya. Oke, jadi ada beberapa konfigurasi yang harus dilakukan setelah menginstal PHP, yaitu adalah menjalankan perintah ini, sudo nano etc apache 2 mod enable dir conf. Tujuannya adalah untuk mengubah konfigurasi default dari halaman yang muncul dari indeks HTML menjadi indeks PHP. Oke. Saya juga sudah menyiapkan file sederhana ya untuk menguji apakah PHP ini sudah berjalan. Filenya yaitu info PHP, yang mana di dalamnya itu hanya terdapat perintah PHP info sederhana. Oke. Jadi kalau kita cari akan muncul seperti ini kalau sudah benar-benar tersambung. Baik, sekarang saya akan memasangkan HTTPS pada website kita. Oke, di sini saya akan memasangkan HTTPS dengan menggunakan certbot. Kita akan menjalankan perintah ini, sudo certbot apache. Nah, perintah ini kalau dijalankan akan menampilkan daftar dari semua website yang dapat diberikan HTTPS. Jadi, cara memberikan HTTPS-nya adalah memasukkan angka dari websitenya. Dan kalau ada lebih dari satu, dipisahkan dengan spasi atau koma. Jadi saya akan memisahkan dengan spasi. Oke, karena sudah terinstall, jadi saya akan mencoba untuk merenew-nya lagi. Jadi saya masukkan pilihan kedua. Oke, kalau tidak ada masalah berarti website sudah terpasang HTTPS. Baiklah, sekian yang dapat kami paparkan mengenai layanan hosting dan juga domain yang telah kami buat. Kami kelompok 1 pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih dan jangan lupa bahagia.